Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Baik, terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Ibu mau tanya nih bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Mungkin sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu sudah mengirimkan link Google Form sebelumnya untuk anak-anak mengisi link presensi absen hari ini. Silahkan kalian cek di grup WhatsApp-nya. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan menyampaikan tujuan layanan bimbingan dan konseling hari ini. Nah, untuk di hari ini kita akan mengadakan yang namanya bimbingan klasikal. Di bimbingan klasikal ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu anak-anak diharapkan mampu menyesuaikan keadaan berpikir dan berperilaku positif di masa pandemi. Nah, seperti yang kalian tahu, berpikir dan berperilaku positif di masa pandemi ini sangat penting, karena kalian anak-anak juga mungkin udah tahu, ada yang lihat di internet ataupun keadaan di sekitar kalian udah bisa lihat banyak orang yang stres karena masa pandemi ini, dan juga perilaku mereka juga di masa pandemi ini banyak yang menyimpang, yang dimana maksudnya itu adalah kalian jadi ketika keluar ruangan atau ke jalan gitu kalian tidak memakai masker atau bahkan tidak menjaga jarak dan juga tidak mencuci tangan. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin menanyakan nih kesiapan anak-anak semua. Apakah siap untuk mengikuti kegiatan layanan daring hari ini? Baik, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi Ibu sudah membuka untuk layanan pada pagi hari ini tuh seperti Ibu menanyakan kabar, dipimpin dengan doa, dan juga Ibu sudah menyampaikan apa tujuan layanan bimbingan dan konseling pada pagi hari ini. Dan untuk kontrak layanan pada pagi hari ini itu akan dilaksanakan 1 kali 45 menit ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk, sebelum Ibu membahas nih materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin menanyakan pengalaman anak-anak semua terhadap pandemi sekarang. Apakah anak-anak ini semua sudah melaksanakan yang namanya 3M? Yang pertama menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan, dan yang terakhir memakai masker. Oke, Ibu harap anak-anak semua sudah melaksanakan 3M itu ya, karena itu selama pandemi itu 3M itu wajib kalian laksanakan, apalagi kalau kalian habis keluar ruangan. Nah, itu kalian wajib banget yang namanya melaksanakan 3M. Oke, lanjut. Untuk kegiatan selanjutnya, di sini anak-anak tinggal menyiapkan buku catatannya dan juga pulpennya agar anak-anak bisa mencatat materi apa yang Ibu sampaikan. Dan nanti di akhir anak-anak akan Ibu berikan lembar kerja, yang dimana lembar kerja tersebut itu pastinya menyangkut tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi Ibu harap anak-anak memperhatikan ya terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, baik, langsung saja untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu berpikir dan berperilaku positif di masa pandemi. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Dan sebelum itu Ibu ingin memberitahukan untuk anak-anak semua atau jaringan, nih kalian materinya silahkan aja akses. Itu sudah linknya Ibu sudah kirim barusan di grup WhatsApp, silahkan kalian klik. Di situ sudah ada materi PPT-nya sekaligus materi lengkapnya juga terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk anak-anak yang tidak bisa hadir juga silahkan diberitahu teman-temannya, silahkan juga bisa diakses di linknya, silahkan diklik saja langsung. Oke, baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Ini kalian bisa lihat di PPT-nya.
Materi yang akan kita bahas yaitu pentingnya berpikir dan berperilaku positif di masa pandemi. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, di sini ada tujuan yang Ibu harapkan anak-anak setelah Ibu sampaikan materi ini, anak-anak bisa mendapatkan apa tujuan atau manfaat dari materi tersebut. Yang pertama yaitu anak-anak diharapkan mampu mengkategorikan perilaku berpikir dan berperilaku positif. Lalu yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengubah pikiran dan perilaku negatif menjadi positif selama pandemi. Ini jadi kalau kalian punya pemikiran negatif nih terhadap pandemi tersebut, nah Ibu harap setelah Ibu sampaikan materi ini, anak-anak jadi paham nih terkait apa sih perilaku positif yang bisa saya ambil atau berpikir positif yang bisa saya ambil atau laksanakan, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu anak-anak diharapkan mampu beradaptasi dengan pikiran dan perilaku positif selama pandemi. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak ini sudah perlahan-lahan mulai ya beradaptasi dengan masa pandemi ini. Tapi yang harus kalian tahu juga, untuk pikiran dan perilaku positif kalian ini harus kalian laksanakan seterusnya, yang dimana dari kegiatan kita atau kegiatan kalian selama pandemi ini kan kalian jadi lebih bersih, terus lebih memperhatikan keadaan sekitar. Nah, Ibu harap itu seterusnya kalian bisa laksanakan untuk kedepannya nanti, seperti itu. Itu untuk tujuan khusus pada layanan hari ini yang Ibu harap kita bisa capai setelah Ibu menerangkan atau memberikan pemaparan materi terkait pentingnya berperilaku dan berpikir positif di masa pandemi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pada hari ini. Untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama, di sini kalian bisa lihat, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pentingnya berpikir dan berperilaku positif, dan yang ketiga cara berpikir positif, dan yang terakhir itu ada cara berperilaku positif. Jadi yang ketiga itu berpikir dan yang terakhir itu berperilaku, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Ibu akan memberitahu apa sih itu berpikir dan berperilaku positif. Yang pertama yaitu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini adalah cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Gini ya, contohnya saja, ketika kalian sedang berjalan, terus ketika kalian jalan itu di depan kalian itu ada lubang, dan kalian pernah jatuh ke lubang itu. Pastinya kalian gak mau lagi dong ketika jalan masuk ke lubang yang sama lagi, atau kalian gak mau dong jatuh lagi. Nah, contohnya itu seperti itu. Pasti kan kalian udah berpikir, oh aku udah pernah jatuh nih di jalan ini, aku udah pernah masuk di lubang ini, di jalan ini, seperti itu. Pastinya kan kalian gak mau terluka lagi. Nah, itu maksudnya dari berpikir positif. Ketika kalian tertimpa masalah, kalian mengambil hikmahnya, lalu kalian menjadikan masalah tersebut atau musibah tersebut justru mengubah kalian untuk mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Itu mengubah pikiran negatif kalian jadi pikiran positif, seperti itu. Lalu untuk berperilaku positif itu sendiri adalah perilaku yang cenderung memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang seperti kalian tahu, di masa pandemi ini kita wajib melaksanakan yang namanya 3M yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, itu penting, salah satunya ini ya, kalian menjaga jarak aja ketika kalian sedang di luar, kalian menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Nah, itu salah satu bentuk itu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, gitu. Dan juga memakai masker tuh, itu penting sekali. Kita kan nggak tahu nih siapa teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang terpapar virus corona. Nah, ketika kalian memakai masker, itu juga salah satu bentuk kalian memberikan manfaat bagi diri sendiri kalian dan juga orang lain. Yang dimana manfaat bagi diri sendiri itu kalian bisa melindungi diri kalian dari yang namanya virus, dan untuk orang lain kalian itu mencegah orang tersebut terkena virus, gitu kan. Kita juga nggak tahu nih kita ini sebenarnya kena virus apa enggak, seperti itu. Itu untuk pengertian dari berpikir positif dan berperilaku positif.
kita masuk ke materi kedua. Yang kedua itu pentingnya berpikir dan bersikap positif di masa pandemi. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ingin menanyakan nih Kak Nana, apakah sudah paham terkait materi yang pertama Ibu sampaikan tadi? Oke, udah paham ya. Lanjut, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya berpikir dan bersikap positif di masa pandemi. Kalian bisa lihat di sini di PPT-nya, di situ kalian bisa baca pentingnya berpikir positif, yaitu di sini kalian udah lihat ketakutan terhadap virus corona penyebab COVID-19 itu menimbulkan kecemasan dan stres. Ini poin pentingnya, sangat penting yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwasannya di masa pandemi ini banyak orang jadi stres, jadi cemas, yang dimana ketika melihat berita itu udah kayak COVID-nya melonjak nih, coronanya melonjak naik, apalagi di lingkungan sekitar kalian mungkin ada yang terpapar virus, kalian itu jadi cemas, jadi stres, itu jadi kalian mikir, ya ampun aku gimana ya, nanti aku kena, atau ya pokoknya pikiran-pikiran yang buat kalian cemas dan stres aja. Nah, itu dari kecemasan dan stres itu membuat secara tidak langsung itu membuat imun kalian itu turun, imun kita tuh jadi turun, kalian jadi kalian jadi lemas gitu, jadi nggak mau makan karena kalian terlalu berpikir ke hal-hal yang itu tadi yang membuat kalian cemas dan stres itu. Nah, itu kenapa pentingnya kalian berpikir positif. Lalu yang kedua, pentingnya bersikap positif. Nah, lalu ke pentingnya bersikap positif, nah ini sangat berkaitan sama berpikir positif tadi, yang dimana berpikir itu pastinya menggunakan otak kita, tapi bersikap ini lebih menggunakan tubuh kita sendiri. Nah, yang seperti kalian lihat di PPT itu ini lebih mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perubahan perilaku. Nah, ini kita sebagai orang terdidik, atau karena kalian kan sebelumnya juga sudah diberikan penyuluhan sama guru-guru yang lain, pastinya dari rumah sakit pun juga udah memberikan penyuluhan ke sini, yang namanya kalian itu wajib melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalian bisa lihat sebelum ada yang namanya corona atau covid ini, pasti kalian itu malas yang namanya ketika keluar ruangan, habis keluar ruangan itu kalian mencuci tangan gitu kan. Itulah pentingnya bersikap positif di masa corona ini, kalian itu jadi lebih bersih lah ya intinya. Terus itu juga ketika kalian keluar ruangan kalian memakai masker, bahkan sekarang itu kalian menjaga jarak juga, itu kan menghargai kalian lebih menghargai orang lain, dan juga mengantisipasi orang lain agar tidak terpapar virus corona atau COVID-19 seperti itu. Di bersikap dan juga berpikir positif ini, kalian itu lebih mengantisipasi agar diri kalian tidak terkena dan juga orang lain tidak terkena, seperti itu. Contohnya aja tadi di berpikir, ketika kalian sudah berpikir positif, karena ini corona lagi naik, kalian kayak cukup tahu aja, kalian tidak usah nge-share lagi di Instagram misalkan, kayak sekarang corona udah berapa ya. Kalau misalkan semakin kalian mencari tahu, itu akan membuat kalian semakin stres. Kalian cukup membuang kecemasan dan stres itu dengan kegiatan-kegiatan lain. Contohnya aja kalian ngelakuin yang namanya masak kah, ataukah kalian bermain game, ataukah biasanya kalian nonton drakor, seperti itu. Terus kalau dari bersikap positif, nah itu tadi yang namanya 3M, kalian wajib pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, apakah anak-anak paham terkait materi yang Ibu sampaikan? Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk yang topik pembahasan ketiga yaitu cara berpikir positif. Ini seperti yang kalian lihat di PPT. Cara berpikir positif itu ada di sini, ada 5 ya. Yang pertama, fokus dengan apa yang bisa dikendalikan. Nah, ini maksudnya adalah kalian tidak usah terlalu memikirkan hal-hal di luar sana yang tidak penting, yang membuat itu tadi, yang tadi membuat kalian cemas, stres gitu. Kalian cukup fokus sama apa yang bisa kalian laksanakan sekarang. Kayak misalkan kalian sekolah, ya udah fokus sama sekolah kalian. Kalian cukup
mencari berita yang membuat kalian senang, yang tidak membuat kalian stres lah, intinya seperti itu. Kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah saja, kita fokus seperti itu, yang tujuannya juga baik untuk orang lain, mengantisipasi kita juga terkena yang namanya virus corona. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu menyaring berita yang dibaca. Nah, ini seperti yang kalian tahu tadi Ibu sudah sampaikan di awal, berita ini emang membuat kita itu jadi stres, cemas, apalagi kalau kalian udah tahu banyak yang meninggal atau banyak yang terpapar virus. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat kalian stres, jadi wajib kalian yang namanya menyaring berita. Lalu yang ketiga yaitu mengelilingi diri dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu tadi di rumah kalian banyak banget bisa laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang pastinya juga karena corona ini, covid ini, kalian jadi WFH kan, work from home. Nah, itu kalian bisa ngisi tuh kegiatan-kegiatan dengan keluarga kalian, misalkan kalian main tenis meja, ataukah kalian misalkan kalau cewek-cewek itu biasanya suka main masak-masakan gitu, atau bahkan kalian nonton drakor. Nah, itu hal-hal seperti itu yang membuat kalian itu jadi menyenangkan, jadi senang seperti itu. Lalu yang keempat, mengingat bahwa semua orang sedang berusaha. Nah, ini juga kalian harus tahu, ketika kalian tahu tetangga kalian atau bahkan kerabat keluarga kalian ada yang terpapar virus, dia itu sebenarnya tidak sendiri berjuang. Banyak orang di luar sana yang lagi berjuang biar bagaimana caranya virus ini hilang, virus ini tuh musnah, seperti itu. Jadi nggak cuman kalian juga, dokter itu pastinya sedang berusaha juga, terus itu juga perawat, intinya tenaga kesehatan lah ya, ini juga sedang berusaha. Nah, itu kita juga harus membantu mereka bagaimana caranya agar virus ini tidak semakin meluas, tidak semakin menyebar, yaitu dengan cara tadi, kalian melaksanakan 3M. Kalau tidak ada kegiatan yang penting, kalian tidak usah keluar. Terus jangan lupa juga untuk jaga jarak ya, seperti hal-hal seperti itulah. Kita harus mengingat bahwasannya mereka juga yang tenaga kesehatan itu lebih meluangkan tenaganya, dan kita wajib juga berterima kasih sama tenaga kesehatan itu. Dan juga kita yang bukan orang tenaga kesehatan juga harus mengingat nih, kita ini harus membantu mereka juga. Mereka ini sedang berusaha di luar sana, berarti untuk mengurangi penyebaran itu dengan cara kita di rumah aja, seperti itu. Itu ya, untuk mengingat bahwa semua orang sedang berusaha. Terus yang terakhir itu menjalani peran Anda untuk mengakhiri pandemi. Nah, itu tadi. Untuk menjalankan peran di sini maksudnya adalah kita cukup di rumah aja ketika tidak ada sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan di luar, tidak usah keluar. Dan ketika kalian di luar wajib yang namanya jaga jarak. Dan juga ketika kalian keluar dari rumah, itu tuh kalian wajib banget yang namanya mencuci tangan, menjaga kebersihan lah, menyemprotkan diri kalian. Biasanya itu disemprotkan pakai sanitizer, seperti itu. Itu cara-cara seperti itu yang wajib kita lakukan untuk menjalani peran kita mengakhiri pandemi ini, seperti itu. Itu ya untuk cara berpikir positif. Kita harus juga memikirkan orang-orang sekitar, membantu orang-orang sekitar. Tidak harus kita turun ke lapangan, tapi bisa juga dengan cara di rumah. Berarti kita itu sudah bisa menghargai tenaga kesehatan di luar sana yang sedang berjuang untuk membantu teman-teman atau keluarga atau bahkan kerabat kalian yang sedang terpapar virus, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu cara berperilaku positif. Nah, itu tuh ada 3. Yang pertama, sikap menghargai dan empati, yang seperti sudah Ibu sampaikan di poin ketiga tadi. Kita ini wajib menghargai orang-orang di luar sana yang sedang berusaha berjuang untuk melawan virus tersebut, melewati keadaan tersebut. Jadi kita juga wajib nih menghargai mereka dengan cara melaksanakan 3M itu. Lalu empati, nah ini ketika ada tetangga kalian, kita mulai dari hal-hal kecil aja. Misalkan ada tetangga atau keluarga kalian yang terkena virus, kita bisa ngebantu mereka dengan cara apa? Dengan cara memberikan mereka obat-obatan, memberikan mereka semangat. Terus itu juga memberikan mereka, misalnya kalau kalian ada waktu, memberikan mereka makanan, memasak, seperti itu, memberikan mereka makanan lah, setidaknya itu meringankan beban mereka yang terkena virus itu. Lalu yang kedua yaitu lebih disiplin. Nah, itu tadi yang lebih disiplin ini maksudnya adalah kalian lebih disiplin dalam
dalam hal kebersihan, yang dimana kalian yang sebelum-sebelumnya tidak memerhatikan kebersihan, biasanya kayak kalau di luar tuh kalian asal makan aja. Kalau sekarang kan kalian pakai hand sanitizer dulu, atau bahkan kalian ngebersihin tempatnya dulu, ngelap pakai tisu basah bahkan. Terus ya hal-hal seperti itulah yang membuat kalian itu lebih disiplin. Kayak sekarang juga nih lebih disiplin ini, kalian bangun pagi terus berjemur gitu kan, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah itu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tubuh kalian. Kalian tuh kan biasanya bangunnya tuh siang-siang, bahkan sampai ada yang sampai jam 11 bahkan baru bangun. Nah itu kan mataharinya udah nggak bermanfaat banget. Matahari yang bagus itu sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah itu matahari yang sehat untuk tubuh kita, seperti itu, untuk juga membunuh virus-virus yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, membangun sikap saling percaya. Nah ini yang terakhir, untuk berperilaku positif. Sikap saling percaya di sini adalah kita percaya bahwasannya kita semua bisa melewati masa ini. Kita semua itu bisa sebenarnya untuk melewati masa ini, melewati atau melawan virus-virus ini dengan cara ya kita percaya dengan orang lain gitu. Kalau misalkan nih kalian nggak percaya sama tenaga kesehatan, contohnya aja ketika vaksin, kalian itu banyak yang nggak mau divaksin. Nah itu karena apa? Ada yang bilang lah itu membuat kalian jadi sakit, atau misalkan kalian buat jadi demam. Nah itu merupakan pemikiran yang salah. Kita harus percaya nih sama orang yang lebih mengerti atau paham tentang kesehatan. Contohnya aja kita percaya dengan tenaga kesehatan bahwasanya tujuannya kita divaksin itu agar kita tidak mudah terkena yang namanya virus. Nah hal-hal seperti itu yang harus kalian lakukan. Nih misalnya ada nih yang masih mikir, misalkan kalau divaksin itu buat kita jadi sakit ini sakit itu kan sudah disampaikan di awal sebelumnya sama orang yang lebih paham tentang kesehatan ini. Ketika kalian sudah divaksin, emang ada efek kayak misalkan jadi pegal-pegal atau bahkan kalian jadi demam. Nah itu merupakan hal yang wajar. Dari ibu sendiri pun ketika sudah melaksanakan vaksin itu emang badan jadi pegal-pegal. Tapi di beberapa orang ada juga yang mereka bahkan jadi demam. Nah hal-hal seperti itu. Jadi wajib yang namanya membangun sikap saling percaya. Kalau untuk sekarang yang wajib kalian laksanakan itu vaksin. Kita percaya sama tenaga kesehatan bahwasannya vaksin ini tujuannya itu baik untuk kesehatan kalian juga, agar tidak mudah terpapar virus corona tersebut. Mungkin yang terakhir, ternyata sudah habis untuk materinya. Bagaimana, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang ibu sudah sampaikan? Oke, baik. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian silahkan aja tanya langsung di grup WA. Nanti ibu akan langsung juga menjawabnya di situ. Dan juga untuk anak-anak hari ini, seperti yang ibu sudah sampaikan di awal, silahkan anak-anak mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Linknya juga barusan ini ibu kirim di grup WA, silahkan langsung diisi. Dan itu batas dikumpulnya nanti malam ya, sampai jam 9 malam. Dan juga anak-anak untuk mengisi, ada lagi link evaluasi proses ini, bukan pertanyaan yang sulit, hanya link bagaimana untuk cara ibu mengajar pada hari ini, bagaimana ibu dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk diisi 2 link itu tadi, 3 link bahkan. Yang pertama tadi yang belum mengisi link presensi atau link absen, lalu yang kedua jangan lupa lembar kerja peserta didiknya diisi, ini karena terkait materi yang ibu sudah sampaikan. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi proses. Nah, bagaimana proses kegiatan kita pada hari ini, apakah menyenangkan ataukah kurang menyenangkan, atau misalkan kalian ada saran-saran atau masukan terkait materi yang ibu sampaikan hari ini, atau layanan yang bimbingan ibu sampaikan pada pagi hari ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu harapkan semoga materi pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Itu saja.
Oke, baik, mungkin sebelum itu kita akhiri dulu dengan doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua.